Kisah tobat pembunuh 100 orang yang bikin malaikat berselisih. Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Ihya Ulumuddin, pimpinan Yayasan Al-Fakhriyah Tangerang Al-Habib Jidan bin Novel Salim Jidan menceritakan sebuah kisah yang menggugah hati. Kisah ini masuk dalam kategori bab tobat dan syukur. Habib Jidan mengatakan bahwa hakikat tobat hukumnya wajib. Apabila dosa itu kaitannya dengan Allah Ta'ala, maka ia wajib bertobat untuk lepas dari dosa, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak ingin mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia misalkan harta, maka dia wajib mengembalikannya. Kalau berkaitan dengan kehormatan orang itu, misalnya pernah menggibahi, maka ia harus minta maaf. Habib Jidan menceritakan kisah seorang pembunuh di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dinukil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib atau pendeta. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dan bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pengutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat itu, jarak antar tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya, ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat.